Oke, jadi yang ngajar teori graf saya, Siska Oktarina, dengan Ibu Fitri Maya Puspita. Jadwal perkuliahan kita dibagi dua ya, ada yang on, ada yang off. Jurusan sudah mengatur kapan on, kapan off. Harusnya hari ini kita off ya kan. Cuma tadi pagi saya ada rapat di Pasca, baru selesai jam 10, jadi nggak mungkin saya ke Indralaya. Setiap kali perkuliahan, at least sehari sebelumnya pasti saya info di WAG. Jadi komunikasi kita di WhatsApp group, karena kamu saya rasa tidak sering-sering ngecek di e-learning, paling cuma untuk download bahan kuliah. Jadi kalau ada info apa, saya masuk atau saya tidak, pasti saya info di WhatsApp group. Jadi silakan dicek di WAG-nya. Kalau HP kan pasti kamu pegang terus 24 jam untuk memegang. Sambilan kita online ini, silakan diisi daftar hadir di e-learning. Wajib diisi daftar hadir di e-learning. Kalau saya tidak masalah sih sebenarnya ngisinya jam berapapun karena saya buka jamnya sesuai jam mata kuliah. Cuma nanti hati-hati tidak semua dosen seperti itu. Mungkin nanti pas dengan Bu Fitri, beliau buka 30 menit kemudian di close. Jadi tolong diperhatikan. Yang saya terapkan tidak diterapkan oleh semua dosen ya, jadi tidak berlaku umum. Akses materi semuanya ada di e-learning. Jadi saya tidak akan mengirimkan materi di WhatsApp group. Menukan memori HP kalian. Silakan download semua materi di e-learning. Sudah saya buat dari pertemuan 1 sampai nanti ke pertemuan 7. Kuliah seperti biasa 16 kali pertemuan. Pertemuan ke-8 itu kita akan ada mid semester. Pertemuan ke-16 kita akan ada UAS. Jadi saya ngajar dari pertemuan 1 sampai pertemuan 8. Hari ini kita hitung dengan pertemuan 1. Nanti di pertemuan ke-5 kita ada kuis. Jadi silakan dihitung aja kapan minggu ke-5. Minggu ke-8 kita UTS. Offline, kuis dan UTS maupun UAS diusahakan semuanya offline. Nanti akan kita atur. Nanti akan saya atur kelasnya. Jadi silakan dihitung aja minggu ke-5 dengan minggu ke-8. Itu ya. E-book, kita punya e-book. Linknya apa filenya udah saya masukkan di e-learning juga. Silakan di-download. Ada juga buku bahan ajar yang saya susun dengan Bu Fitri. Silakan itu dalam versi bahasa Indonesia. Sebenarnya banyak sih kalian bisa download sekarang dimanapun. Di web itu banyak versi-versinya. Tapi kita punya satu buku yang kita acu karena dia lebih ke matematik. Karena graf ini banyak sih orang-orang komputasi juga pakai graf. Anak-anak ilkom, teknik informatika, sistem informasi, mereka juga belajar teori graf. Cuma saya milih bukunya yang kita pakai, dia lebih ke matematik ya. Bentar ya. Bahan hari ini silakan sambilan di-download ya, ada sudah di e-learning. Jadi sudah saya plot apa-apa saja setiap minggunya. Jadi materinya itulah. Kalau kita online saya usahakan record. Ini mudah-mudahan Zoom-nya nggak putus karena saya sudah pro pakai Zoom Pro. Jadi saya record, nanti saya convert ke YouTube. Silakan dilihat kalau ketinggalan materinya di YouTube. Sebenarnya bagi saya pribadi lebih enak kita kuliah offline. Saya kelihatan muka kalian. Kalau ini ada yang off cam lah, nanti ada yang di mall lah, ada yang di kantin. Posisikan diri lah ya, sudah kalau semester 5 berarti sudah tidak asing lagi dengan kuliah online. Cuma posisikan diri untuk disiplin saja sih. Saya sih terserah mau semuanya off juga nggak apa-apa. Cuma ya kalian lah kira-kira fokus kalian, kira-kira konsen nggak belajar seperti itu kalau sambil nyambi yang lain-lain, sambil jalan-jalan misalnya, sambil ngobrol dengan teman, apakah bisa diserap materinya? Kan sudah bukan anak SMA lagi ya, jadi bisa ngatur sendiri. Kita sebenarnya ada pakai USCMZ, mungkin sudah pernah beberapa kuliah terlebih sebelumnya di semester lalu. Cuman tadi saya pagi saya cek USCMZ-nya juga masih kurang oke, jadi tetap kita pakai ke Zoom dulu. Karena Unsri mengharuskan kita pakai USCMZ. USCMZ masalahnya sinyalnya nggak stabil. Oke, ini sudah keluarkah screen saya? Sudah, Bu. Oke. Proporsi penilaian kalau yang kuliah dengan saya sudah biasa
kita punya namanya NTR. NTR itu nilai rata-rata tugas dengan kuis 30%, UTS 35, dan UAS 35. Jadi kamu bisa hitung sendiri nanti nilai kalian itu berapa. Mata kuliah ini mudah. Jadi kalau dapat lebih kecil daripada B itu kelewatan sebenarnya. Asal kuliah terus. Tugas dibuat, kuis ikut, UTS ikut, UAS ikut. Pasti B itu udah di tangan minimal. Dia semuanya nggak serumit seperti yang kamu bayangkan belajar teori peluang, belajar statistika matematika, analisis, enggak. Dia tidak teori ini, tapi aplikatif kuliah graf ini. Ini buku tampilan buku e-book yang kita pakai, Graph and Application, an Introductory Approach. Bukunya Inggris memang. Kalau kita pakai buku bahasa Indonesia, dia kurang matematik. Jadi ini bukunya. Ada buku yang lebih bahasa, yang teks bahasa Indonesia yang sudah saya attach di e-learning, jadi silakan di-download juga kalau mau dibaca. Gitu ya. Oke, ini materi silabus yang akan kita pelajarin 1 semester ke depan. Jadi kira-kira kuliah saya hitung akhir November kita selesai. 16 minggu tuh akhir November selesai, cepat loh hitungannya tuh ke 6 bulan, sampai 4 bulan kan semester tuh. Desember kita sudah UAS. Manfaatkan baik-baik jadi waktunya. Ini materinya, pengenalan apa itu graf. Graf tuh seperti grafik ya, graf. Kemudian ada digraf, ada digraf dan jaringan, persoalan klasifikasi dan mencari solusi. Ini hari ini, materi hari ini. Kemudian ada graf, bab kedua, graf dengan subgraf, derajat vertex, lintasan dan cycle, graf regular dan bipartit. Kemudian yang ketiga, pertemuan ketiga ada Eulerian dengan Hamiltonian graph, ada exploring dengan traveling, ada graf Eulerian dengan graf Hamiltonian. Pertemuan keempat ada digraf dan subdigraf, derajat vertex, path and cycle, lintasan dan cycle atau siklus, kemudian graf Eulerian dengan Hamiltonian. Pertemuan kelima ada representasi matriks. Tolong diinfo ya kalau slide ibu macet atau ibunya itu ya terkeluar ya. Representasi matriks ada matriks adjacensi, walk pada graf dan digraf, matriks insidensi. Kemudian ada struktur pohon, properties matematika pada pohon, spanning tree, pohon bentang dengan pohon berakar, rooted tree. Kemudian bab 7, counting tree, menghitung pohon berlabel, menghitung pohon biner, dan menghitung pohon kimia. Sampai 7 ini selesai, itu artinya kita akan UTS. Kemudian dilanjutkan oleh Bu Fitri ke algoritma greedy. Setelah UTS ini ya, algoritma greedy, ada minimum connector problem dengan traveling salesman problem. Lanjut, ada path algorithm, ada flurry, ada shortest path algorithm di dalamnya. Yang ke-10, satu buku ini habis biasanya 1 semester. Path and connectivity, lintasan dan keterhubungan. Ada graf terhubung dan digraf terhubung, teorema Mengers untuk graf, dan beberapa analogi untuk teorema Mengers. Kemudian planarity, graf planar, formula Euler, metode cycle untuk mengetes atau menguji planaritas, Kuratowski teorem, duality sama polyhedra convex. Kemudian ada pewarnaan vertex dengan dekomposisinya. Ini bagaimana cara mewarnai vertex dan algoritma yang kita pakai. Pewarnaan busur dengan dekomposisinya. Dadah sampai bab 13. 1 semester ke depan cukup untuk 16 kali pertemuan. Dipotong 2 kali kan. Jadi 14 kali kuliah, belum dipotong kuis. Oke. Izin dalam kuliah bagi saya tidak masalah, tapi waktu saya kuis dengan UTS saya tidak mau izin. Itu aja prinsip saya. Kamu nggak masuk mau diabsenkan teman, oke, silakan. Kalau saya ya, tidak berlaku untuk Bu Fitri, saya nggak tahu. Tapi ketika saya kuis dengan UTS tidak ada alasan. Jadi dari hari ini pertemuan pertama saya sudah info. Minggu ke-5 kita kuis, minggu ke-8 kita UTS. Jadi jangan cari alasan lagi Bu dalam perjalanan. Kalau hari Jumatnya kejepit kayak gini kan kemarin libur, Sabtu lagi libur. Nggak tahu, pokoknya kalau dalam perjalanan
kayak mana posisikanlah itu kuis. Datanglah. Selesai kuis baru pergi gitu. Jadi kamu sudah planning. Jangan nggak ada lagi alasan sudah saya beli tiketnya Bu. Nggak tahu. Pokoknya Ibu udah bilang minggu kelima dengan minggu ke-8. Kalau nggak hadir skip berarti 0. Ya, jadi gitu aja. Jadi wajib dengan saya 5 dengan 8 itulah. Tapi kalau tugas ada deadline-nya silakan dikumpul sesuai dengan deadline-nya. Oke, ini materi hari ini introduction, pendahuluan, pengenalan dulu apa itu graph, di graph dengan network. Nah, ini semua saya ngambil dari buku yang kuning tadi. Saya capture gitu ya. Oke, jadi nanti saya ngajarnya juga saya bacanya dalam bahasa Indonesia. Jadi saran saya kalau bisa tiap kali kuliah itu materinya sudah ada di kamu. Karena saya kan sudah upload semua materinya sampai pertemuan ke-7. Jadi kalau istilah-istilah bahasa Inggris yang tidak ngerti, tulis di sini di pinggir-pinggirnya. Nah, tulis di pinggir-pinggirnya, misalnya nggak ngerti arti graf itu apa, jadi kamu tulislah di sini. Nah, sorry. Tulis. Kalau kamu udah pegang bahannya kayak mana, mau record, seberapa kuat memori HP kita untuk nge-record. Nanti ada istilah-istilah tidak paham, silakan dicatat. Jadi kayak gitu. Kalau bahan materinya sudah ada kan, jadi waktu kita nggak habis. Saya nggak akan habis sampai lama-lama. Kamu ada kuliah nggak sebelum jam 10.30 ini semuanya ini? 51 orang ya. Pagi tadi ada kuliah nggak? Ada Bu. Ada semua ya. Ya, jadi saya maksimal mungkin cuma sampai jam 12 ya. Karena nanti yang cowok-cowok kasihan mau sholat Jumat. Kalau saya mulai jam 10 bisa nggak semuanya? Kalau minggu MK depan apa? masih ada MK Bu. Masih ada MK. Jadi paling diusahakan on time ya. 10.30 kita mulai. Supaya jam 12-nya selesai. Oke? Usahakan jadi on time. Supaya jam 12-nya selesai. Karena kasihan yang anak cowoknya. Jadi materi kalau bisa di-download, disimpan dalam buku catatan gitu ya. Jadi saya nggak nunggu-nunggu kamu nyatet lagi. Nanti saya skip gitu. Kalau nggak mau ngeprint, kamu catatlah dulu sebelum saya kuliah. Materinya sesuai yang ada di e-learning, terserah. Apa mau sambil lihatan HP, yang ini dibuka di laptop, terserah. Zoom dari laptop, catatannya dari HP, terserah lah gimana konsep kalian. Jadi saya tidak lama-lama, tidak nunggu. Ketika mau hapus, tunggu Bu, belum selesai dicatat. Sudah ada di sini semua. Oke, jadi bab ini saya akan bahas apa itu graf. Kalau Indonesianya graf ya, graf kayak biasa graf. Kayak grafik, kalau kita mengenal grafik, kalau dulu kan grafik itu grafik batang, lingkaran, garis. Nah, kalau ini agak sedikit aneh grafnya. Nih, contohnya kita ingin mencari, untuk apa sih belajar graf? Untuk mencari rute. Ini contoh karena buku teksnya Inggris ya. Misalnya ada persoalan, ingin menentukan rute tahu kan? Jalur yang dilalui antara dua stasiun di bawah tanah di London. Jadi ini gambar-gambar stasiun-stasiun bawah tanah di London. Contohnya kalau kita mungkin stasiun LRT, stasiun kereta api, bus stop, apa tempat stop halte-halte transmusi, ya kan? Ini gambarnya, tempat-tempat stopnya. Kalau Jakarta mungkin busway, ada MRT, ada LRT, jadi kan ada titik-titik stopnya. Nah, gambar seperti ini bisa disederhanakan dalam bentuk yang namanya graf. Karena kalau kita menggambarnya dalam bentuk exact atau eksak seperti ini kan repot, ada tulisan-tulisan seperti ini. Kalau tempat titiknya tambah banyak, kebayang complicated nih, rame-ramenya. Gambar itu perlu kertas yang besar dan saat gambarnya rame gitu kan. Makanya disederhanakan dalam bentuk yang namanya graf. Dari gambar yang ini,
ada persoalan katanya. Pada peta bawah tanah London itu cari best route, rute terbaik antara Marble Arch dengan Westminster. Nah, jadi kira-kira kalau mau dari Marble Arch ke Westminster, dari kota A ke kota B, lintasan mana sih yang harus kita lalui? Jalannya, misal dari Palembang ke Indralaya, paling cepat mau lewat mana? Lewat tol atau lewat jalan biasa yang jalan lurus seperti itu? Atau sampai di Timbangan muter-muter dulu baru ke kampus MIPA. Kalau enggak gini, dari gerbang Unsri mau ke Fakultas MIPA, nah, banyak kan rute yang dilalui, belok dulu ke Visit, dari KPA belok kiri dulu atau lewat teknik dulu, muter-muter. Nah, yang namanya rute terbaik, biasanya kalau cerita rute terbaik itu yang apa? Tahu nggak? Waktu yang dekat, ya kan? Waktu yang cepat nyampe, sama jaraknya yang paling singkat. Kalau jaraknya singkat, otomatis waktunya singkat gitu kan. Nah, itu yang akan dipelajari. Ini contoh yang lain lagi. Inilah namanya graf. Jadi ada graf itu ada titik nih. Yang hitam-hitam ini titik. Kalau buku bahasa Indonesia nyebutnya titik. Ada yang nyebutnya simpul. Ada yang nyebutnya vertex. Ya, biar samakan saya sesuai buku ini saya nyebutnya vertex. Garis-garis ini ada yang nyebutnya garis, ada yang nyebutnya busur, ada yang nyebutnya edges. Sama aja, istilah Inggrisnya edges. Terus angka-angka ini apa? Angka 11,5, 5, 12 itu namanya bobot. Ini namanya bobot. Dia menyatakan apa? Contohnya gini, dari San Francisco ke Reno, itu 5. 5 ini mungkin dalam satuan, kalau di luar itu kan mil kan? Dalam satuan mil. Jadi jarak dari Francisco ke Reno adalah 5 mil. Dari Reno ke Salt Lake City itu 11,5 mil. Dari Salt Lake City ke Las Vegas itu 12 mil gitu jaraknya. Oke, ini kan mata kuliah pilihan. Jadi sebenarnya tujuan mata kuliah pilihan saya selalu bilang di tiap kuliah saya. Hari ini saya kan sudah ngasih kalian lihat nih gambaran kita ini bakal belajar apa satu semester ke depan. Namanya pilihan seperti kamu pesan makanan ke restoran. Kamu yang milih. Jadi kalau merasa enak lanjut makannya, habiskan sampai ke akhir semester. Kalau hari ini kesannya pun sudah tidak enak, silakan KPRS. Apa istilah sekarang? KPSM ya kan? Silakan isi kartu perubahan studi. Jangan dipaksa karena ini pilihan. Kamu bisa pilih, kayak makanan lah. Selagi bisa pilih, pilihlah yang enak. Kuliah juga gitu. Selagi bisa pilih, pilihlah yang menurut kalian enak, masuk otak, bisa nangkep, dapat nilai bagus. Dan realistis kan, tidak harus selalu idealis. Pasti pengen dapat nilainya baik, enak gitu, bagus. Jadi hari ini kan sudah pertemuan pertama, saya ngasih materi pertama, jadi pikirkan dulu, kalau oke lanjut, kalau enggak silakan di leave kuliah ini. Kecuali mata kuliah wajib. Namanya wajib, mau tidak mau, ya ambil, habis tuh. Lemah ada elma. Enak ada enak, telem. Kalau ini bisa dipilih, silakan dipilih. Kayak pesan makan, pesanlah paket yang enak menurut kalian. Oke, ini gambaran graf. Ini contohnya. Dari gambaran map ini, peta di atas, tentukan waktu terpendek. Oh, berarti ini bukan mil ya, ini waktu. Jadi mungkin dari San Francisco dengan mengendarai kendaraan ke Reno itu butuh waktu 5 jam. Dari San Francisco ingin ke Los Angeles butuh waktu 11 jam. Dari Los Angeles ke Phoenix itu 8 jam. Nah, persoalannya apa? Tentukan waktu terpendek, tersingkat yang diperlukan untuk mengendarai dari Los Angeles ke Amarillo dan dari San Francisco ke Denver. Kalau kita tidak mempelajari algoritmanya, pikirlah dari Los Angeles nih, mau lewat mana ya? Ke Las Vegas dulu, atau ke Phoenix. Ke Phoenix. Terus dari Phoenix, mau lewat mana lagi ya? Ke El Paso, atau ke San Antonio, atau naik dulu ke Amarillo. Kan banyak kemungkinannya. Jadi kita harus tracing satu-satu. Kalau titik atau simpul vertexnya ini banyak, garisnya banyak, artinya banyak sekali kemungkinan garis yang harus kita tracing. Ya kan, kita akan hitung-hitung mana yang lebih paling dikit, paling pendek.
Makanya nanti butuh algoritma untuk ngitungnya. Kalau nggak mampus kita ngitungnya lama. Ini masih enak, simple ya, masih mungkin. Nanti kan masih enak paling mungkin gini, dari sini, ke sini, ke sini, mungkin. Baru ke sini, itu baru satu kali misalnya ya, ini contoh aja. Contoh yang kedua, tulisan merahnya yang muncul nggak sih? Ada tulisan biru ada nggak? Tulisan biru. Garis biru keluar nggak di screen-nya? Ada, Bu. Nah, rute pertama warna biru. Misalnya dari San Francisco ke Amarillo. Rute kedua nih saya buat dengan warna merah. Banyak kan kemungkinannya. Rute ketiga misalnya, saya buat dengan warna hijau. Ke sini dulu, ke sini dulu, ke sini dulu, ke sini, naik-naik. Nah, banyak sekali jadi lintasannya. Nah, itulah yang akan dipelajari di graf. Topik tugas saya tentang graf sudah banyak. Jadi tujuan ngambil mata kuliah pilihan sebenarnya ya untuk bantu kamu cari ide untuk topik tugas akhir. MK pilihan ini penunjang, pembantu kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang akan kamu angkat di tugas akhir nanti. Oke, kita lanjut ya. Ini udah pernah belajar di SMA, udah lupa mungkin 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Apa nih? Ikatan kimia kan hidrokarbon. Jadi kamu dulu mungkin pernah belajar alkana, alkena, alkuna. Kalau rangkap tunggal seperti ini alkana, gambar-gambar seperti ini bisa digambar dalam bentuk graf. Bisa dalam graf nantinya. Jadi hidrogen dengan karbonnya ini nanti titik. Jadi kalau saya gambar dalam bentuk graf, ya kan? Ini digambar seperti ini. Tuh. Nah, ini kalau C3H8, kalau C4H10. Bab 1 ini cuma pendahuluan semua sih, nggak ada yang sulit. Nah, sekarang contoh selanjutnya adalah fungsi utilitas. Fungsi utilitas, contohnya gini. Ada 3 utilitas. Ada listrik, ada air, ada gas ya. Ada gas, ada air, ada listrik. Gas, air, dan listrik ini akan dialirkan ke 3 rumah. Nah, seperti ini. Gas mengalirkan ke rumah A, ke B, sama ke C, kan? Air dialirkan ke rumah A, ke rumah C. Oh, air cuma 2. Tidak dialirkan ke rumah B artinya. Bacanya gitu ya. Listrik dialirkan ke rumah C, ke rumah B, dan juga ke rumah A. Ya kan? Nah, gambar ini bisa disimpulkan, disederhanakan dalam bentuk graf juga. Jadi nggak bisa digambar-gambar seperti ini. Nah, inilah dalam gambar graf sederhana. Ada lampu merah saya keluar ya. Nah, ini namanya graf. Titik-titik hitam ini itu namanya vertex. Boleh sebut titik, boleh sebut simpul. Garis ini namanya edge, busur. Busur, edge, atau garis. Jadi, ada definisi di sini. Graf itu apa? Graf adalah sebuah diagram yang terdiri dari titik-titik yang disebut dengan vertex, dihubungkan dengan garis yang disebut dengan edges. Kemudian setiap edges, setiap busur menghubungkan tepat 2 vertex. Nah, setiap garis ini dia tetap menghubungkan tepat 2 vertex. Ya kan? Menghubungkan 2 vertex. Satu garis ini dia menghubungkan 2 titik. Nah, gambar gas, air, listrik tadi bisa disederhanakan seperti ini. Gas, air, listrik. Ya kan? Tapi airnya ke 3 rumah ya. Tadi airnya ke 3 rumah enggak sih? 2 ya kalau di sini ya. Cuma ke rumah A dan ke rumah B. Ke rumah C ya. Ke rumah B-nya enggak. Nah, ini gambar yang lain lagi.
Ini ketiga-tiganya. Jadi artinya gas ngalirkan ke A, ke B, ke C. Water, airnya ke A, ke B, sama ke C. Electricity-nya ke A, ke B, sama ke C. Gambar yang sebelah kiri ini sama dengan gambar sebelah kanan. Lihat aja, air. Air ke A, ke B, sama ke C. Listrik ke A, ke B, sama ke C. Gas ke A, ke B, ke C. Jadi gambar graf itu unik, artinya tidak tunggal. Setiap orang pasti gambarnya berbeda. Paling enak ngoreksi mata kuliah ini. Kalau sama, artinya kamu contekan. Kecil kemungkinan bisa sama persis. Kan selera. Ada yang buat, Bu, saya mau buat ABC-nya di atas, gas, water, electricity-nya di bawah, terserah. Saya sininya nggak mau water, saya mau buatnya gas dulu, terserah. Yang penting, jumlah vertex, jumlah busur, dan informasi yang diberikan itu klop. Benar, gitu. Oke? Ya, ini ya. Kemudian ini pertandingan misalnya Everton melawan Liverpool. Ini kan dari ini artinya Everton bertanding melawan Liverpool. Everton 2 kali, ini yang namanya multiple ages, namanya busur ganda. Dia 2 kali berhadapan dengan Chelsea, Everton melawan Arsenal, Chelsea melawan Arsenal. Kalau dari graf ini, Arsenal itu tidak bertemu dengan si Liverpool. Gambar kiri, tengah, dan kanan itu juga sama. Sama semua. Liverpool nggak ketemu dengan yang namanya Arsenal kan dalam gambar ini. Nah, ini sama. Itulah saya bilang gambarnya bisa selera masing-masing. Yang penting informasinya benar. Sekarang contoh, ada gambar pertemanan 4 orang, followers ya. John itu berteman dengan Joan dan Jill, tetapi tidak dengan Jack. Jadi perhatikan bahwa orang di sini itu ada 4 orang. Ada John, Joan, Jill, and Jack. Jadi kalau mau gambar John, Joan, Jill, Jack. John itu berteman dengan Joan. Nah, saya kasih titik semua vertexnya. John berteman dengan Joan, kasih garis berarti. Dia juga berteman dengan Jill, kasih hubungan garis. Tapi tidak dengan Jack. Jadi jangan gambar garis dari John ke Jack. Yang kedua, Jack itu berteman dengan Jill, tapi tidak dengan Joan. Jack itu berteman dengan Jill, tidak berteman dengan Joan. Joan itu berteman dengan Jill. Nah, gitu ya, gambar grafnya. Terserah John mau di mana, Joannya mau di mana. Terserah gambarnya. Paham yang ini? Oke, saya hapus ya. Nanti tinggal dicoba. Terus ada namanya weighted graph. Inilah saya bilang tadi, kalau kamu punya bahannya sendiri, udah di tangan kamu, kalau nggak ngerti definisinya, silakan ditulis. Jadi weighted graph itu artinya graf yang berbobot. Ini namanya graf berbobot. Ini gambar tadi ya kan? Busur-busurnya punya angka. Graf yang busur-busurnya atau edges-nya punya angka itu namanya weighted graph. Graf berbobot. Oke? Nih, semuanya ada angka. Namanya graf berbobot. Jadi bobotnya bisa menyatakan waktu, bisa menyatakan biaya, bisa menyatakan jarak, banyak gitu ya. Nih, ada persoalan yang namanya traveling salesman problem. Persoalan traveling salesman, salesman ya sales, marketing gitu ya. Jadi seorang traveling salesman itu dia berharap bahwa dia akan mengunjungi sejumlah kota dan kembali ke titik awalnya, pergi dan balik lagi istilahnya, menjual barang-barangnya. Dia ingin memilih rute dengan total jarak yang paling sedikit. Rute mana yang harus dia pilih dan berapa panjang rutenya? Sama kayak orang antar paket-paket itu kan, nggak mungkin dia keliling ke rumah orang tuh bolak-balik. Pasti dia, contohnya di area Palembang aja deh, dia nantar dulu di daerah Bukit Kecil, beres, baru nanti ke Bukit Besar gitu ya.
Nggak mungkin ngantar satu ke bukit kecil, balik lagi ke bukit besar, balik lagi ke bukit kecil. Ya Bu, kalau ada yang ketinggalan barangnya, iya itu exclude seperti itu. Sama kalau seperti kamu lah, coba kirimkan paket ini untuk teman-teman satu angkatan. Mikirlah pasti, mana yang dari daerah Ulu ke daerah Ilir gitu. Nggak mungkin bolak-balik. Nah, contohnya ini, ada 4 kota yang diilustrasikan di sini. Ada kota Preston, Coventry, Leeds, sama London. Ini kota-kota di Inggris, ya kan? Ini jaraknya nih, 68 mil. Preston dengan Coventry 125 mil, Coventry dengan London 100 mil, Leeds dengan London 194 gitu ya. Gimana jarak paling pendeknya ini udah dibuat? Dari geraknya jalannya dari London ke Coventry, ke Preston, ke Leeds, ke London lagi, balik lagi. Kan dia startnya, mulainya dari London dan baliknya harus ke London lagi. Total jaraknya lihat, London dengan Coventry, London and Coventry 100, makanya dibuat 100. Dari Coventry ke Preston, Coventry ke Preston 125, tambah 125. Dari Preston ke Leeds, Preston ke Leeds 68, tambah 68. Dari Leeds ke London 194, totalnya 487. Kok bisa langsung dapat, Bu? Iya, ada algoritma untuk mencarinya. Coba nanti dicek lagi dari Preston ke Leeds, Leeds ke London, London Coventry, Coventry balik ke Preston, misalnya gitu. Totalnya apakah lebih kecil atau lebih besar dari 487? Karena dia ingin yang shortest, yang paling kecil, smallest, jadi cari nanti yang milesnya paling kecil. Gitu. Tapi kalau persoalan yang namanya traveling salesman problem, biasa dia kasih tahu titik awalnya mau mulai dari mana, dari London, dari Leeds atau Preston. Kalau dari London, artinya sudah jalan-jalan, balik lagi harusnya ke London. Kalau dari Leeds ya putarlah kemana-mana, balik lagi ke Leeds, gitu ya. Ini di graf, ini graf loh, anggaplah jalan ya, jalan kita lagi di jalan raya. Ada jalan yang one way, ada jalan yang two ways ya kan, yang searah dengan dua arah. Nah, ini titik A, E, B, F, C, D itu namanya simpul atau vertex. Kemudian ini ada panah-panah. Panah-panah ini jalan yang kita lalui. Ya kan? Jadi kalau dari sini, artinya tidak boleh jalan A ke B langsung. Kan melawan panah. Jadi kalau A mau ke B, dia pikir lewat A jalan ke E dulu, E jalan ke F, F jalan ke C, C jalan ke B, gitu. Kayak kita bawa kendaraan tidak boleh terabas atau lawan arah gitu ya. Itu namanya digraf. Jadi graf yang busurnya punya arah itu namanya digraf. Atau bahasa Indonesia graf berarah. Nah, ini seperti ini. Kalau tadi kan simple nih, garis-garisnya tidak punya tanda panah. Sekarang garis-garisnya punya panah. Jadi A, B, C, D, E, F itu vertex. Nah, yang panah-panah ini namanya, kalau tadi namanya edges kan, tidak ada panah. Kalau sekarang punya panah, itu kita sebut namanya arch, atau busur berarah. Ya, jadi di graf, itu adalah sebuah graf yang terdiri dari titik yang kita sebut dengan vertex, dihubungkan dengan garis berarah. Garis berarah kita sebut dengan namanya arch. Setiap arch atau busur berarah menghubungkan tepat dua vertex. Gitu. Nah, ini contohnya. Ada jalan Saint James Street, jalan Piccadilly, jalan Jermyn Street, Pall Mall. Ini jalannya. Ini bisa disimpulkan dalam bentuk graf. Nanti buat grafnya seperti ini. Gitu ya. Nah, ada network. Kalau network itu lebih complicated daripada graf, jadi jaringan. Ini jaringan. Contohnya gini, cari rute terpendek dari S ke T. Ini S nih. Dari S ke T. Nah, ini graf. Karena busurnya ada punya panah. Jadi cari rute terpendek dari S ke T. Apakah dari S ke A ke C, C ke T. Ada jalan kedua, dari S ke B ke D, D ke T. Atau jalan selanjutnya, S ke A ke D, D ke T. Banyak ya. Nah, ini nanti kita akan belajar juga algoritmanya untuk menentukan seperti itu. Jadi bukan dicoba-coba satu-satu. Oke, jaringan pipa nih. Ngalir pipa ya kan. Nih, dari S sumber, T itu sink tujuan, jadi dari S ngalir sebanyak 7 apa? 7 kubik air ya, air PDAM yang dialirkan ke rumah-rumah kita. Dari A ngalir sebanyak 8 gitu ya. Jadi D tidak bisa ke A, tapi A bisa ke D, kan sesuai dengan panahnya. Ini namanya weighted digraph. Ini.
Ini namanya weighted di graf. Ya. Graf ini di graf yang berbobot. Ingat kalau dia busurnya punya panah, maka namanya di graf. Nih, nanti dicari rute terpendeknya. Nah, dari S ke A ke D, D ke G, G ke T. Itu ya. Yang baru join isi e-learning ya, daftar hadir e-learningnya. Jadi ini beberapa properti atau ciri-ciri model dalam graf ya kan. Jadi kita punya struktur elemen yang disebut dengan vertex. Yang menghubungkannya kita sebut dengan namanya edges. Ya kan? Jadi elemen-elemen itu dinyatakan dalam bentuk edges dan keterhubungannya dia dinyatakan oleh vertex. Ini classifying problemnya. Graf itu masuk ke optimasi. Jadi intinya gini, cara pengelompokan permasalahan yang pertama, apakah masalah itu ada? Bagaimana membentuk masalahnya? Bagaimana enumerasinya? Nih, apakah masalah itu ada? Jadi apakah ada? Mungkin nggak ya? Kemudian kalau persoalan konstruksi, jika ada, kayak mana menyelesaikannya? Kayak mana buatnya? Terus ada namanya enumeration problem, persoalan enumerasinya, berapa banyak? Bisa tidak kita sebutkan? Dan ada tuh berapa banyak? Apa saja? Nah, gitu. Kalau persoalan optimasi, jika ada beberapa, cari mana yang terbaik? Jadi, yang kita pelajari dalam bidang optimasi, kita akan selalu mencari yang the best, yang paling optimal. Jadi, optimal itu tidak selalu maksimal. Kalau kamu pernah ngambil mata kuliah program linear saya, yang namanya optimal tidak selalu maksimal. Kalau duit, ya cari yang maksimal, yang paling banyak. Kalau pengeluaran biaya, optimalnya itu bukan yang paling banyak biayanya, tapi paling sedikit biaya dikeluarkan. Tuh, sampai situ itu bab 1 pendahuluannya. Adakah yang perlu ditanyakan? Atau ada yang perlu saya ulang nggak? Semester 5 artinya tahun depan sudah mulai untuk tugas akhir. Jadi siapkan diri untuk tugas akhir. Saatnya ngambil mata kuliah pilihan ini, sambilan ini mikir-mikir apa yang mau saya ambil ya nanti tentang mata kuliah apa gitu. Ada yang perlu saya ulang nggak? Sudah keluar screen-nya? Muncul nggak? Screen baru muncul nggak PPT-nya? Muncul, Bu. Nah ini minggu depan kita, kalau tadi cuma perkenalan ya, cuma sedikit. Nah minggu depan ini sudah mulai seperti ini. Nah, di kuliah ini pikirlah, lanjut atau buang deh mata kuliah ini, nah gitu. Kita akan pelajari seperti ini minggu depan. Gak terlalu banyak sebenarnya tiap pertemuan. Terus belajar graf ini, yang penting dasarnya harus tahu. Karena minggu ini harus paham, minggu depan paham, minggu ketiga paham, kayak gitu. Dia berkaitan terus. Gitu ya. Ada yang perlu ditanyakan lagi?